Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini perkenalkan saya Bimo Haji bersama rekan-rekan saya dari kelompok 1 tingkat menjalankan tugas dari mata kuliah manajemen keuangan untuk berkunjung ke salah satu UMKM yang ada di sekitar Universitas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari tahu, memperdalam ilmu dan belajar bersama-sama bagaimana UMKM ini berjalan dan bagaimana mereka semua bisa mengatur keuangannya. Terus tonton video ini dan ikuti saya di sini. Nah, saya dari kelompok 1 dan bersama kawan-kawan saya udah sampai nih di salah satu UMKM yang ada di sekitar Universitas Bengkulu ini. Nah, tempat ini biasanya saya juga sering kan berkunjung sini untuk mencoba hidangan yang ada di UMKM yang ada di sini. Mungkin kita kenalan langsung sama bapaknya. Boleh kenalan Pak? Nama siapa Pak? Nama saya Agus. Nah, ini bersama Pak Agus yang Pak De Agus. Ini Pak De Agus, pemilik usaha dari apa namanya Pak? Pecel lele. Nah, pecel lele ya. Nah, dari Pak De Agus, pemilik usaha pecel lele. Nah, boleh nih Pak, saya sambil coba tahu Pak yang ya, hati gorengnya deh Pak. Nah, ada kawan-kawan. Nah, boleh Pak kita sambil ngobrol di sama deh. Nah, jadi ini teman-teman, Pak De ini cukup terkenal teman-teman ya, karena banyak kalangan mahasiswa yang kalau cari makan tuh ya sini ya di tempat Pak De, karena memang saya sendiri pun udah mengakui gitu makanan hidangan Pak De itu cukup enak, apalagi sambalnya gitu ya. Nah, nanti kita coba tanya-tanya apa rahasianya kok bisa enak dan laris disukai oleh banyak kalangan mahasiswa. Pak De boleh tanya sedikit Pak De, tentang usaha Pak De ini kira-kira udah berapa lama Pak De? 2 tahun. Nah, hampir 2 tahun setengah ya kawan-kawan, berarti udah cukup lama gitu ya. Nah, kalau sebelumnya nih Pak De, sebelum usaha pecel lele ini, sebelumnya apa nih Pak De? Pernah jualan nggak atau sebelumnya kerja di mana? Jualan juga ya? Iya tempat. Apa dagangannya sama gitu ya? Nah, itu teman Pak De itu sebelumnya udah lama jualan, cuman kalau yang sini itu baru 2 tahun ya Pak De yang lama ya, jadi pindah. Ya apa nih yang membuat rahasia Pak De untuk tetap jualannya apa nih Pak De? Atau ada nggak sih tantangan yang sering Pak De hadapi gitu kan? Tantangan itu kecil ya. Ya ya. Dia buang tingkat biasanya kita dari bahan lagi naik, itu kan tantangannya. Nah, Harga mahal kan? Kita yang agak tak kita nih supaya kita berjalan gimana? Nah, kita. Nah, itulah yang kita lakukan sekarang ini ya. Lagi bulan ini mahal semua bahan-bahan. Jadi ada berpikir gitu supaya kita tetap jalan harga. nah itu kawan-kawan. Jadi kata Pak De-nya, tantangan yang sering dihadapi itu masalah harga bahan baku ya. Kadang naik, kadang turun. Nah, itulah yang membuat tantangan tersendiri dari Pak De. Nah, ini Pak De, kami itu kan dari Fakultas Ekonomi. Pasnya itu di jurusan lain. Kami mempelajari bagaimana manajemen itu mengatur keuangan gitu. Kalau kami sering belajarnya tuh di mengatur perusahaan yang udah besar. Nah, coba kami mau bertanya sama Pak De, nah, gimana sih Pak De mengatur keuangan Pak De di usahanya Pak De sendiri? Kalau untuk atur keuangan ini pasti hemat. Hemat. Dan kita bisa belanja barang yang harus dibutuhkan sama yang tidak itu kita harus tahu kan. Jadi artinya apa? Kalau emang perlu berarti harus
bisa dilihat besok. Jadi nggak mesti hari ini. Kalau hari ini tidak ditutup, nanti kan uang yang telah tersimpan ini tidak bisa keluar lagi. Tapi kalau semuanya dikeluarkan ya habis uang kita ya. Nah, itu. Jadi itu kawan-kawan kata Pak D-nya ya hemat dalam menjaga keuangan. Nah, ini lagi goreng nih Pak D-nya. Dengan hemat, nah. Tadi ada waktu-waktu tertentu Pak. Malam Nggak maghrib baru kita isakan nih. Tapi teman-teman. Nah, jadi buat semua kalau ingin mencari makan malam atau makan siang, nah boleh nih mampir ke tempat Pak D Agus nih. Karena memang udah terbukti lah, saya pun udah merekomendasikan buat teman-teman mau makan silahkan mampir di mana nih Pak D? Gang 3. Nah di Gang 3 nih pas yang di Simpang. Nah, Gang 3. Gang 3 dulu di belakang. Nah lanjut Pak D, kami itu kan belajar bagaimana cara menganalisis keuangan. Dan biasanya kalau di perusahaan besar itu mereka itu pakai yang namanya laporan keuangan atau pencatatan. Nah, Pak D sendiri ada nggak melakukan pencatatan biar tahu kok hari ini untung atau rugi atau bulan ini untung atau rugi? Ada nggak? Kalau awal-awal usaha. Bagaimana Pak? Kita dari keuangan nanti yang tahu nih. Kayak lagi, dan itu apa? Iya ya. Berarti pakai sistem kira-kira gitu ya. Kira-kira. Ini kita nanti yang nggak ada, udah tahu. Iya ya. Dan ayam sekian kilo, dapat sekian sudah tahu. Iya. Tapi nih Pak D, kalau kira-kira mau nggak Pak D kalau misalnya kami nih dari anak-anak manajemen mencoba mengaplikasikan salah satu aplikasi tuh untuk mengatur manajemen keuangan biar lebih teratur Pak D. Nah fungsinya penulisan atau pencatatan itu biar kita tahu hari ini untung atau rugi. Benar nggak Pak D? Ya. Jadi mungkin kedepannya kami dari tim dari kelompok 1 ini pastinya bakal mencoba tuh bagaimana ilmu yang kami dapat akan kami terapkan melalui media aplikasi yang nantinya insya Allah bisa bermanfaat buat Pak D. Kira-kira Pak D kan setia nggak? Nah, ya bakal kami ajarkan. Mungkin itu sih Pak D. Terima kasih obrolan singkatnya semoga bermanfaat dan insya Allah kedepannya kami bakal bertemu di sini lagi dan mencoba mencari tahu apa sih rahasia usaha Pak D ini bisa lancar terus dan semoga bisa berkembang. Terima kasih ya Pak D. Tadi. Nah itu ya tadi teman-teman kita udah berkunjung dan bertanya-tanya sama Pak D Agus pemilik usaha dari Kecil Ede. Nah katanya teman-teman masalah utama dari Pak D Agus itu bagaimana ketika barang-barang atau harga-harga bahan baku untuk dalam proses penjualannya itu naik gitu kan. Nah itu menjadi masalah utama yang sering dihadapi oleh Pak D Agus ini. Nah di sini kesimpulannya jadi teman-teman segala semua usaha itu memiliki tantangan dan insya Allah kami dari kelompok 1 akan kembali lagi berkunjung ke UMKM Pak D Agus ini untuk memberikan saran, masukan dan membantu untuk mempermudah apa yang menjadi masalah dari Pak D Agus ini. Dan terus tonton video kami selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.